7 cara mengubah mindset suami dan anak agar mau ikut beberes rumah tanpa disuruh. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh iya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua. Bu Ibu pernah tidak lagi duduk sebentar sambil mikir, ini rumah kok rasanya kayak kos-kosan, yang tinggal banyak, tapi yang beresin cuma satu. Suami pulang kerja langsung rebahan kayak habis perang dunia. Anak selesai main-mainan, ditinggal begitu saja, seolah ada jin pembersih yang siap turun tangan. Sementara kita muter rumah sambil ngelap, nyapu, dan ngelus dada. Capeknya bukan cuma di badan tapi di hati. Pengen marah tapi takut dibilang cerewet. Pengen diem tapi rumah makin berantakan. Akhirnya senyum sambil ngomel dalam hati sendiri. Dan juga lucunya ya Bu, makin kita gercep, makin mereka santai. Makin kita sigap, makin mereka yakin rumah ini auto beres. Seolah kita punya tombol rahasia bernama ibu yang kalau ditekan semua kembali rapi. Padahal kita juga manusia, bisa capek, bisa pengen duduk, bisa pengen dibantu. Tapi anehnya, tiap minta tolong nadanya suka keluar seperti komandan perang. Dan hasilnya bukan bantuan, tapi drama. Anak manyun, suami bilang nanti, dan nanti, itu entah kapan. Sampai akhirnya aku sadar, mungkin yang perlu dirapikan bukan cuma rumah, tapi cara kita memandang peran di dalamnya. Karena selama rumah dianggap tanggung jawab ibu, selama itu juga ibu akan terus lari-lari sendiri, sambil kesel sendiri. Dan di video ini aku mau cerita dengan cara santai dan jujur, gimana pelan-pelan mengubah mindset suami dan anak supaya ikut beberes tanpa disuruh. Bukan dengan marah-marah, tapi dengan cara yang lebih manusiawi, lebih hangat, dan ternyata lebih berhasil. Cara pertama yang paling berat tapi paling ngaruh adalah berhenti jadi superwoman di rumah. Aku dulu bangga bisa ngerjain semuanya sendiri. Dari nyapu sampai beresin mainan yang kayak tidak ada habisnya. Tapi tanpa sadar aku sedang ngajarin satu hal ke suami dan anak. Kalau ibu selalu siap jadi tukang beres. Contoh paling nyata itu pas aku capek dan sengaja tidak langsung beresin mainan. Awalnya rumah kelihatan lebih berantakan dan aku gatel sendiri. Tapi beberapa jam kemudian, anak mulai nanya, ini mainannya disimpan di mana? Dan di situ aku senyum sambil mikir, oh ternyata selama ini mereka bukan tidak mau tapi tidak merasa perlu. Cara kedua adalah mengganti perintah jadi cerita. Dulu aku nyuruh itu refleks, nada sudah tinggi. Padahal baru buka mulut. Dan hasilnya bisa ditebak, anak manyun, suami pura-pura tidak dengar. Sekarang aku coba cerita dengan nada capek. Tapi jujur, aku bilang badan pegal hari ini, rumah berantakan bikin pusing, ibu butuh ditemani beres, dan anehnya responnya beda banget. Anak jadi datang bantu sambil bercanda, suami ambil sapu sambil bilang, ya udah, bareng-bareng. Ternyata orang dewasa dan anak sama saja, lebih luluh sama cerita daripada teriakan. Cara ketiga adalah melibatkan mereka, walaupun hasilnya tidak sempurna. Ini yang sering bikin ibu-ibu greget karena standar rapi kita itu tinggi. Sementara anak nyapu kayak lagi gambar abstrak dan suami ngepel masih ada bekas air. Tapi di situ aku belajar menahan diri. Waktu anak nyapu dan masih ada debu, aku tidak langsung ambil alih tapi aku bilang makasih sudah bantu. Nanti kita rapihin bareng dan dari situ anak merasa usahanya dihargai. Bukan dihakimi. Besoknya dia nyapu lagi dengan lebih rapi tanpa disuruh. Cara keempat adalah menanamkan bahwa rumah ini bukan milik ibu saja. Aku mulai sering ngomong santai sambil bercanda. Ini rumah kita bukan rumah ibu sendirian. Kalau berantakan yang pusing juga kita semua, bukan ibu doang yang punya mata. Contoh kecilnya pas ada tamu mendadak, aku tidak panik sendiri, tapi aku bilang ayo kita bikin rumah kita siap menerima tamu. Dan perlahan, suami dan anak mulai merasa punya tanggung jawab
karena kata kita itu bikin mereka merasa ikut memiliki. Cara kelima adalah tidak menunggu emosi baru bicara. Aku sadar dulu, aku cuma ngomel pas capek dan meledak. Jadi yang sampai ke mereka itu marahnya bukan pesannya. Sekarang aku pilih ngobrol pas suasana adem, sambil minum teh atau habis makan. Aku bilang jujur, kalau aku sering ngerasa sendirian ngurus rumah, bukan nyalahin tapi buka perasaan. Dan anehnya, pembicaraan tenang itu lebih nyantol daripada 100 kali ngomel sambil ngepel. Cara keenam adalah menjadikan beberes sebagai kebiasaan kecil, bukan acara besar. Dulu aku nunggu rumah kacau dulu, baru panik. Sekarang aku biasakan hal kecil seperti habis makan, langsung bawa piring sendiri. Habis main, langsung simpan satu jenis mainan dulu. Contoh nyatanya, pas anak selesai nonton, sambil ngemil, aku cuma bilang piringnya balik ke dapur ya. Kelihatannya sepele, tapi kalau diulang terus lama-lama jadi otomatis dan tidak perlu drama. Cara ketujuh adalah apresiasi sekecil apapun dengan tulus. Ini yang sering kita lupa karena kita fokus ke yang belum dikerjakan, bukan yang sudah. Waktu suami cuma bantu mindahin kursi, aku bilang makasih ya sudah bantu. Dan kelihatannya sederhana, tapi besoknya dia bantu lagi tanpa diminta. Karena rasa dihargai itu bikin orang pengen ngulang, bukan pengen kabur. Di balik semua cara ini, ada satu benang merah yang aku pelajari, yaitu mindset tidak bisa dipaksa, tapi bisa dibentuk. Sama kayak anak belajar jalan jatuh bangun dulu baru lancar. Jadi wajar kalau di awal masih berantakan, masih lupa, masih harus diingetin. Aku juga belajar bahwa bercanda itu senjata ampuh. Kadang aku bilang sambil ketawa, ayo kita serang debu, sebelum debunya makin banyak pasukan. Dan entah kenapa suasana jadi lebih ringan. Dan mereka ikut tanpa merasa disuruh. Yang penting juga Bu adalah konsisten, bukan sempurna. Ada hari di mana aku capek dan balik lagi ke mode superwoman. Dan itu tidak apa-apa. Tapi besoknya aku ingatkan diri sendiri untuk mundur satu langkah dan kasih ruang mereka bertanggung jawab. Perubahan paling terasa itu bukan rumah yang langsung rapi, tapi suasana rumah yang lebih hangat. Anak jadi tidak defensif, suami tidak merasa diperintah, dan aku sendiri tidak merasa sendirian. Kadang hasilnya baru kelihatan setelah berminggu-minggu. Tiba-tiba suatu hari aku lihat anak beresin mainan tanpa aku ngomong apa-apa. Dan di situ rasanya campur aduk antara haru dan pengen nangis sambil bilang ternyata proses ini tidak sia-sia. Mengubah mindset suami dan anak itu bukan soal teknik aja, tapi soal hubungan. Saat mereka merasa dihargai, didengar, dan dianggap bagian penting dari rumah, keinginan untuk ikut beberes itu muncul dari dalam, bukan dari teriakan. Jadi kalau hari ini ibu masih capek dan ngerasa gagal, peluk diri sendiri dulu, karena ibu yang mau belajar dan berubah itu sudah luar biasa. Rumah mungkin belum selalu rapi, tapi kalau kita terus menanam mindset yang benar, suatu hari nanti ibu akan punya rumah yang tidak cuma bersih, tapi juga penuh kerjasama dan tawa. Bu ibu, pada akhirnya kita sadar ya, rumah itu bukan lomba siapa paling capek, tapi tempat pulang yang seharusnya bikin lega. Walau kadang yang lega cuman yang habis rebahan, sementara yang lain masih megang sapu. Tapi tidak apa, karena pelan-pelan kita belajar menurunkan ekspektasi tanpa menurunkan harga diri. Belajar tertawa di tengah lantai yang belum sepenuhnya kering. Sambil bilang dalam hati, oh ternyata aku juga boleh lelah dan tidak harus selalu sempurna. Mengubah mindset suami dan anak itu bukan soal bikin mereka langsung sigap seperti iklan sabun lantai, tapi tentang membiasakan hal kecil yang lama-lama jadi besar, dari yang tadinya pura-pura tidak lihat, jadi mulai sadar, dari yang tadinya nanti jadi sekarang. Dan kalau suatu hari mereka bantu, walau cuma satu piring atau satu mainan, rasanya sudah seperti menang undian. Dan kita boleh kok merasa bangga berlebihan sedikit. Dan kalau hari ini rumah masih berantakan, tidak apa-apa Bu,
Artinya kita sedang belajar, bukan gagal. Karena rumah yang penuh proses, biasanya juga penuh cerita, penuh tawa, penuh omelan kecil yang nantinya jadi kenangan. Dan semoga suatu hari nanti, saat rumah sudah lebih rapi, dan kita duduk sambil minum teh, kita bisa senyum sambil bilang, ternyata capek kita dulu tidak sia-sia. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat, Bu Ibu semua.